Pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Semuanya pasti dalam keadaan baik ya. Dan sambil saya mempersiapkan screen saya akan melanjutkan serial khotbah dari judul khotbahnya lanjutan dari Trustworthy, dan kita sudah sampai kepada minggu kedua dari lanjutan Trustworthy, atau dari sub judul khotbahnya itu Nearness ya, kedekatan. Baik, saya akan share screen saya pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu yang baru mengikuti pertama kali seri khotbah ini masih bisa mengikuti di kanal EV Nation Jogja, di kanal YouTube ya, EV Nation Jogja, dan saya tidak mengulangi minggu lalu karena Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menyaksikannya langsung. Baik, kita masuk ke dalam minggu kedua dari seri khotbah Nearness atau kedekatan, Covenant Keeping God, Allah yang menjaga perjanjian. Kalau minggu lalu kita belajar Allah yang menjaga perjanjian, comfort, dia memberikan damai sejahtera. Kali ini kita akan mengikuti bahwa Allah yang menjaga perjanjian tersebut, dia juga memberikan kita bukan ketakutan, tapi keberanian. Sekali lagi, saya selalu mulai dengan pertanyaan, hal apa yang paling berani Bapak Ibu Saudara-saudari lakukan di masa lalu? Apa yang menurut Bapak Ibu paling berani dilakukan? Nah, saya menjawab ya, untuk saya sendiri, bagi saya yang salah satu yang paling berani saya lakukan adalah waktu saya KKN. Waktu saya kuliah kerja nyata tahun berapa ya, saya udah lupa KKN tahun berapa, saking lamanya ya. Tapi waktu itu saya ada KKN-nya di daerah Temon, jadi nggak jauh dari Bandara Yogyakarta International Airport yang baru dibangun. Jadi di Kecamatan Temon ya, desanya Plumbon. Lalu kami mengadakan satu kegiatan yang berskala, jadi bukan desa tapi berskala kabupaten. Dan kami memilih Pantai Parangtritis, ya, Pantai Parangtritis, cukup jauh ya. Waktu itu kegiatannya ada terjun payung, kemudian juga ada, oh bukan Parangtritis, maaf ya, Pantai Gelagah, karena dekat dengan Kulon Progo ya. Pantai Gelagah, jadi ada terjun payung, kemudian ada pameran, dan salah satunya ada ini, wahana, atau bukan wahana ya, tapi kesempatan yang diberikan bagi yang berani tentu saja dan membayar. Ya, waktu itu membayarnya Rp150.000, udah lama tuh ya, tahun 2000 berapa tuh, saya lupa ya, udah lama banget. Barang siapa yang berani naik ini, namanya track glider, jadi kayak gantole, kayak layang-layang yang besar, lalu kan biasanya kan tidak ada mesinnya, tapi ini dipasang mesin di belakangnya, lalu bisa dibonceng. Lalu saya memberanikan diri, saya nggak berpikir panjang ya, dan kemudian saya naik track glider itu, kayak pesawat, tapi nggak ada jendelanya, itu terbuka semua ya. Jadi kayak naik sepeda motor tapi di atas ya, pakai layang-layang dan digerakkan oleh motor, oleh mesin. Bisa naik, kemudian muter-muter di atas, kemudian saya sempat bawa kamera, saya foto. Dan menurut saya ini salah satu yang saya mungkin lakukan itu nggak berpikir panjang ya, karena sebenarnya ngeri juga. Ya, berbagai kemungkinan itu bisa terjadi, dan yang lebih parahnya lagi, pilotnya itu main-mainkan ya. Jadi dia lepas tangannya. Jadi kan itu kan dikendalikan pakai tangan kan, dipegang itu. Dia lepas tangannya, jadi track glidernya sempat kayak mau turun gitu, jatuh, dia pegang lagi. Beberapa kali dia lakukan gitu. Nah, kalau saya disuruh lakukan lagi sekarang, saya nggak mau ya, karena waktu itu kayaknya masih cukup berani dan nggak terlalu berpikir panjang. Artinya ya masih belum married kan, masih single. Kalaupun jatuh ya tidak ada anak istri yang
menangisi gitu. Jadi menurut saya ini salah satu yang cukup berani yang saya lakukan pada waktu itu. Dan sekali lagi kalau disuruh lakukan lagi hari ini saya nggak berani karena terlalu banyak tanggung jawab ya, dan berpikirnya lebih banyak lagi pikirannya macam-macam ya. Nah tentu saja yang dihadapi waktu itu adalah ketakutan. Apa sih ketakutan? Ketakutan memperingatkan kita akan adanya bahaya atau ancaman bahaya. Apakah itu bahaya secara fisik atau bahaya secara psikologis? Nah, tapi terkadang rasa takut tersebut berasal dari ancaman yang nyata, tetapi juga bisa yang tidak nyata, imajiner ya. Sesuatu yang kita bayangkan akan terjadi, tapi belum tentu itu terjadi. Nah, ketakutan ini adalah emosi alami yang kita semua manusia kita miliki. Ini satu mekanisme yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertahan hidup. Ya. Ketika kita menghadapi ancaman yang dirasakan, tubuh kita merespons dengan cara tertentu, dan reaksi fisik terhadap rasa takut termasuk berkeringat, detak jantung kita berdetak lebih cepat lagi, dan adrenalin kita, hormon adrenalin itu dilepaskan semakin tinggi lagi, dan menurut literatur yang saya baca, aliran darah kita tuh berlawanan ya. Jadi justru dia menjauhi jantung, jantung memompa ke seluruh bagian tubuh kita untuk ready, mau lari atau menghadapi, ya, fight or flee, ya. Nah, respons fisik ini juga dikenal sebagai respons lawan atau lari, ya, fight or flee. Yang dengan tubuhnya dengan ya, jadi tadi detak jantung, darah yang dipompa ke seluruh tubuh kita, dan adrenalin kita meningkat, itu mempersiapkan seluruh tubuh kita untuk memasuki pertempuran atau melarikan diri. Nah, ini adalah respons otomatis yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Jadi sebenarnya rasa takut, fear ini ada sisi positifnya. Tetapi tentu saja lebih banyak sisi negatifnya. Nah, menariknya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menurut kalau kita browsing dan menurut pendapat para ahli Alkitab, di Alkitab kita itu katanya ada 365 kali perkataan jangan takut. Bukan suatu kebetulan ya. Dalam satu tahun itu ada 365 hari. Jadi firman Tuhan satu hari, satu kali dia mengatakan jangan takut kepada kita semua untuk situasi apapun yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi. Dalam firman Tuhan yang menjadi pembahasan kita tetap ambil dari kitab Yesaya, pasal 43. Demikian firman Tuhan, ayat 1, Yesaya 43, ayat 1-2, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ya, ini firman Tuhan yang datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Kita tahu bahwa mereka akan dibuang, jadi Yesaya sudah bernubuat bahwa mereka akan dibuang. Tetapi dalam penghukuman Tuhan karena ketidaktaatan mereka, ada firman Tuhan yang mengatakan jangan takut, sebab aku Tuhan telah menebus engkau, telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi firman ini datang kepada Nabi Yesaya untuk bangsa Israel sebelum pembuangan. Ya, dan sudah terbukti benar bahwa firman ini mengatakan apabila engkau menyeberang melalui air, Tuhan akan menyertai engkau. Kita sudah melihat dalam sejarah, dalam Alkitab, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menyeberang Laut Tebrau. Ya,
Tuhan menyertai mereka, dan kita melihat bangsa Israel waktu masuk tanah perjanjian, tanah Kanan, mereka harus menyeberang sungai Yordan. Saya sudah pernah sampai ke sungai Yordan, arusnya kencang sekali, Bapak Ibu, bisa hanyut. Tetapi di sini janji Tuhan terbukti bahwa sekalipun menyeberangi sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Sudah terbukti ya. Dan apabila engkau berjalan melalui api, ini juga dibuktikan zamannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di pembuangan di Babilonia, Raja Nebukadnezar, ya, memasukkan mereka ke dalam api karena tidak mau menyembah Allahnya mereka. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak dimakan oleh api. Engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Israel telah gagal dalam mempercayai Tuhan. Mereka telah mempercayai lebih banyak hal-hal lainnya yang sia-sia. Dan bahkan memberontak melawan Tuhan. Akibatnya mereka menghadapi penghakiman dan disiplinnya. Ini bangsa yang keras kepala. Minggu lalu saya katakan kalau orang Ambon bilang itu kepala batu ya. Nggak pernah tunduk, mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Mereka bahkan merasa seperti Tuhan telah meninggalkan mereka, namun Tuhan tetap setia untuk mengenapi janji-janjinya, perjanjian yang dibuatnya dengan umatnya. Dan karena kita tahu Tuhan itu tidak seperti manusia, dia setia. Kalau manusia tidak setia, dia tidak bisa menyangkal bahwa dirinya setia, dan dia setia menjaga perjanjiannya yang dia berikan kepada Abraham waktu itu di Kejadian pasal 12. Dan apapun yang dialami oleh bangsa Israel, meskipun mereka berbalik meninggalkan Tuhan dan lebih percaya kepada Allah-Allah lain, ya, tapi semua yang Israel lakukan dan lalui, meskipun mereka membelakangi Tuhan, Tuhan menyebut mereka sebagai umat yang ditebus dan milikku. Yesaya 43 ayat 1 tadi. Dan di dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan mereka, engkau berharga dan engkau mulia. Karena Tuhan tetap setia, maka umatnya dapat memiliki keberanian dalam menghadapi setiap tantangan. Dan dalam khotbah kali ini kita akan menyoroti dua alasan untuk tidak takut. Yang pertama, kita tidak akan takut karena Tuhan adalah penebus kita. Will not fear for God is our redeemer. Dia menebus kita. Tadi di dalam ayat 1 tadi sudah dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Tuhan mengatakan, aku telah menebus engkau. Tuhan Redeemer. Konsep penebus ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah konsep yang mengacu kepada seorang budak yang dibeli, tapi kemudian ditebus. Ya. Konsep ini juga mengacu kepada penyimpangan, tetapi Tuhan bisa mengembalikan. Jadi kalau sesuatu melenceng kayak divert, ya dia melenceng, Tuhan bisa mengembalikan kepada track semula. Itu sebabnya Tuhan mengatakan pada bangsa Israel, meskipun kelakuanmu seperti itu, aku ini penebusmu. Tuhan tidak hanya menciptakan dan membentuk umatnya, tapi dia juga menebus mereka dan menyebut mereka miliknya. Ketika Tuhan memanggil orang dengan nama, ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu siapa mereka. Ini membawa rasa damai dan rasa aman. Jika kita percaya kepadanya, kita juga miliknya Tuhan. Jadi kalau Tuhan tadi mengatakan, kau Israel, umat kepunyaanku, pelaku tebus, dan Tuhan memanggil nama, berarti Tuhan tahu, ya, tahu dengan baik. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pemberontakan bangsa Israel, ya Tuhan memanggil mereka dengan sebutan Yesyurun. Mungkin di sini kalau ada yang mau punya anak, namanya mungkin bisa dikasih alternatifnya Yesyurun, tapi saya nggak pernah orang kasih nama Yesyurun ya. Ini ada di dalam Alkitab. Ya, bangsa Israel itu dengan tegar tengkuknya, keras kepalanya, kepala batunya, Tuhan tetap memanggil dia dengan Yesyurun. Ini panggilan kesayangan sebenarnya. Ya, dalam Ulangan pasal 33 ayat 26 dikatakan tidak ada yang seperti Allah
Hai Yesyurun. Ini mengacu kepada bangsa Israel. Ya, ia berkendaraan melintas langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Yesyurun dalam bahasa Ibrani itu berarti the upright one, ya, yang benar, ya. Suatu nama simbolik bagi Israel yang menggambarkan karakter idealnya. Jadi bayangan saya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini satu analogi contoh ya. Misalnya kita melihat ada seorang anak yang nakal. Alih-alih kita mengatakan, kamu ini nakal banget sih. Kira-kira Tuhan bilang gini loh, kepada yang nakal Tuhan bilang, hai anak yang kukasihi, atau hai anak yang baik. Ya. Pernah kan kita mendengar, oh itu anaknya nakal banget loh. Ya. Ada satu anak di sekolah kami, ketika anak yang nakal ini datang dari dalam, dia lihat, hati-hati dia datang. Gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap kita semua sebagai orang tua tidak menjadikan anak kita momok bagi orang lain, ketakutan bagi orang lain. Ketika sudah mau datang ke rumah, ya, wah nanti ini anaknya datang, ini suka mecahin barang, suka megang barang, udah disembunyikan semua, yang penting-penting, yang pecah belah, yang ini jadi jaga itu kan, disembunyikan, karena anaknya nakal banget. Nah tapi alih-alih ngomong ini nakal banget, Tuhan nggak seperti itu, dia bilang kau anak baik gitu loh. Jadi ini jadi pelajaran juga bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, alih-alih kita ngomong anaknya nakal, oh, enggak, dia anak yang baik. Ya, maka dia akan berubah menjadi baik karena apa yang kita katakan terjadilah seperti apa yang kita katakan, kita percayai. Nah, demikian juga Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, kita sudah tahu ceritanya lah. Banyak kali mereka mencoba Tuhan, banyak kali mereka menyakiti hati Tuhan, banyak sekali mereka meninggalkan, berbalik kepada Tuhan. Begitu mereka keluar dari Mesir saja, mereka nggak lama kemudian mereka menyembah patung lembu emas. Banyak sekali, 40 tahun mereka di padang gurun, kemudian satu generasi juga bangkit lagi, masuk ke tanah perjanjian, kelakuannya nggak pernah berubah. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Tuhan tetap mengatakan mereka yang dikasihi, mereka yang ditebus, mereka yang baik, the upright one, ya, yang baik. Nah, karena itu tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pada hari ini. Bahkan di saat kita telah mengecewakan dia, kita bisa memilih untuk tetap hidup dalam harapan daripada ketakutan. Dia telah menebus kita di dalam Kristus dan akan terus meyakinkan kita sebagai miliknya yang berharga. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mungkin kita pernah mengecewakan Tuhan. Mungkin kita pernah meninggalkan Tuhan. Ya, saya tidak berharap kita mengutuk Tuhan. Ada nggak di sini yang pernah mengutuk Tuhan dalam hatinya? Karena apa yang didoakan, apa yang diharapkan, apa yang diminta tidak terjadi, bahkan hal yang buruk yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan tetap tidak berubah bahwa dia setia. Dan dia tidak akan menghukum. Daripada kita hidup dalam ketakutan, kita bisa memilih untuk hidup dalam harapan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Poin yang kedua, kita tidak akan takut. Yang pertama tadi karena Tuhan penebus kita. Yang kedua, kita tidak akan takut karena Tuhan beserta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum masuk ke poin kedua ini, berapa banyak Bapak Ibu tahu bahwa kalau kita menulis dengan pena, pena itu nggak bisa dihapus. Betul ya? Saya pernah baru-baru ini semester lalu kami diberikan mata kuliah Yunani 1 ya. Lalu tugasnya adalah membuat dictionary saku, jadi kamus saku,
itu sepanjang, kalau saya hitung-hitung tuh bisa 20 meter ya, dilipat tuh. Ukurannya 8x8, kemudian kita tulis semua bahasa Yunani yang sering dipakai, panjangnya bisa 20 meter. Dan kita harus menggunakan pena, bukan nggak boleh pakai pensil. Nah, Bapak Ibu, bahasa Yunani atau Yunani itu kan sulit hurufnya ya. Kalau salah pakai pena, nggak bisa dihapus kan. Nah, untuk keperluan itu, tahukah Bapak Ibu bahwa ada satu merek pena tertentu yang dijual, uh, namanya Pilot Pilot Friction, ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini karena saya pakai apa ini penanya ya. Jadi ini Pilot Friction. Ini pena tapi bisa dihapus. Dan hapusnya nggak bisa pakai penghapus sembarangan loh. Nggak bisa pakai penghapus. Penghapusnya hanya ada di ujung di sini ada karet. Dan ini bukan penghapus, ini karet. Jadi kalau Bapak Ibu beli pena Friction Pilot ya, cukup mahal ini, dia bisa dihapus. Jadi kalau kita menulis tidak perlu takut salah karena bisa dihapus. Nah, saya menggunakan analogi ini kembali masih berhubungan dengan poin pertama tadi. Kalau kita salah, Bapak Ibu, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut salah. Kenapa? Karena ibaratnya seperti pena ini bisa dihapus kesalahannya. Kita bisa bangun kembali, kita bisa bangkit kembali. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menebus. Ya. Sepanjang kita bisa menyerah kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Dia akan selalu datang untuk menolong kita sewaktu kita berharap kepada Dia. Di tengah-tengah penghakiman bangsa Israel, di tengah-tengah pembuangan mereka, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan adalah yang setia dan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan tadi saya katakan, mereka dipanggil Yesyurun, the upright one, yang baik. Itu panggilan kekasih sebenarnya, yang dikasihi. Poin yang kedua, kita tidak akan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Di dalam ayat yang kelima, Yesaya 43, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Janganlah takut, demikian firman Tuhan. Tuhan berjanji untuk menyertai umatnya dalam setiap situasi. Meskipun mereka telah diasingkan, dibuang ya, karena ketidaktaatan mereka. Tuhan menjanjikan kehadiran dan pemulihannya dari apapun yang telah mereka alami. Saat Bapak Ibu Saudara dan saya kita terus berjalan dengan Tuhan, ya pengetahuan bahwa Dia selalu hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya itu bisa membawa sukacita, bisa membawa kedamaian dan pengharapan dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut, ya. Tadi saya katakan dalam Alkitab kita ada 365 kali, jangan takut, do not fear, jangan takut. Setiap hari kita harus, Tuhan tahu bahwa kita memerlukan kata-kata jangan takut. Ya, karena begitu banyak dalam kehidupan kita yang kita takuti di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ya, ada ketakutan gelombang ketiga, bulan Desember katanya nanti Januari akan ada, pasti ada. Kata pengamat, ya, karena di Amerika sudah terjadi, di Inggris sudah terjadi, di Cina gelombang ketiga varian Delta sudah terjadi. Katanya Desember atau Januari akan ada gelombang ketiga yang menurut para ahli bisa sama dengan Juni-Juli lalu atau bahkan lebih hebat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengar berita, membaca berita dan melihat kemungkinan yang terjadi di depan kita, kadang bisa berubah dengan cepat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hidup di dalam ketakutan, tadi saya katakan ada baiknya takut karena kita bisa selamat, tetapi juga lebih banyak tidak baiknya karena tidak sehat jiwa kita. Ya.
Nah, di tengah-tengah situasi keadaan yang seperti ini, Bapak Ibu, kita terus berjalan dengan Tuhan dengan menyadari bahwa Dia bersama-sama kita. Dia disebut dengan Immanuel. Dan kalau pengetahuan kita tentang bahwa Dia hadir akan membawa sukacita, kedamaian, dan harapan di dalam kehidupan kita. Janji penebusan menjadi milik Tuhan dan menjadi milik Tuhan terlepas dari dosa dan ketidaktaatan kita, itu digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada kayu salib, pertukaran besar terjadi. Ada a great exchange ya terjadi. Tuhan menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita, agar kita diampuni, agar kita mengenalnya, dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Dia yang tidak pernah berdosa, menjadi berdosa karena kita. Seluruh dosa umat manusia ditimpakan kepada Dia, agar kita bisa menjadi kebenaran Allah. Dia adalah Immanuel, Tuhan bersama kita. Dan Dia juga berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Saya ingin cerita menutup khotbah yang singkat pada minggu ini, Bapak Ibu. Salah satu ketakutan kita, menurut saya, yang sehari-hari dihadapi adalah ketakutan kekurangan uang, ketakutan finansial. Nah, kalau kita digerakkan oleh ketakutan, kekurangan uang, kekurangan finansial, maka ini menurut saya tidak sehat. Menurut Rick Warren, Purpose Driven Life, dalam bukunya, apa yang menggerakkan hidup kita sebenarnya. Dan salah satu faktor orang bisa digerakkan oleh ketakutan akan kekurangan. Ya. Ketakutan untuk menderita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus melawan ketakutan ini, karena sekali lagi Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Saya teringat ketika saya dikirim misi ke Surabaya setelah saya menikah. Ketika kami setelah menikah, kami dikirim ke Surabaya. Jadi honeymoon-nya itu di ladang misi. Kita nggak pernah honeymoon di hotel berbintang, tapi honeymoon-nya di ladang misi, di rumah kontrakan di Surabaya waktu itu. Jadi ada rumah dikontrak bersama-sama dengan anak-anak center, ada orang-orang Papua. Waktu itu bersama-sama kami ada beberapa anak kos waktu itu. Dan kemudian kita mengontrak rumah ini dengan kita urunan, dan kemudian juga menerima kos. Jadi anak-anak kos, lalu mereka bayar kos itu untuk kontrak rumah. Tapi kemudian ketika kontraknya mau selesai, Bapak Ibu, saudara sekalian, tidak ada uang waktu itu. Ya, tidak ada uang. Kemudian satu persatu anak-anak ini udah keluar dari kos itu, dari rumah center itu. Ya, anak kos juga udah keluar. Kemudian tinggal saya sama Bu Yanti waktu itu, dan tetap berdoa dan percaya bahwa kita tidak akan keluar dari situ. Ya. Nah, apa yang saya lakukan, Bapak Ibu? Satu hari saya membaca artikel bagaimana seorang hamba Tuhan, dia betul-betul berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Bahkan untuk mempraktekkan dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dia ambil Alkitabnya, dan kemudian dia betul-betul berdiri di atas Alkitabnya. Nah, ini jangan Bapak Ibu lakukan ya, dengan pakai sepatu. Ketika saya dalam situasi seperti itu, dalam ketakutan, wah ini tinggal di mana ya, waktu itu Yanti, kalau saya tidak salah mulai hamil Debra. Ya. Jadi ibu hamil, kita mau pindah kemana ini? Nah, kemudian saya praktekkan itu, saya baca, saya praktekkan, saya ambil Alkitab saya, kemudian saya berdiri di atas Alkitab dan memperkatakan firman Tuhan. Betul-betul, literally, ya. Dan setelah itu saya ketemu sama pemilik rumahnya, dan saya bilang, Bu, boleh nggak kami tetap tinggal di sini? Dan kami akan bayar secara cicil. Bapak Ibu, luar biasa terjadi mujizat, diperbolehkan. Dan kemudian anak kos yang balik itu balik kembali, dan singkatnya kami bisa membayar kontraknya sampai selesai, dan saya kembali ke Jogja.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut saya ketakutan yang mungkin kita tidak merasa ketakutan, begitu banyak ketakutan, begitu banyak fobia ya, ada ketakut kegelapan, takut ketinggian, dan takut macam-macam. Tapi menurut saya ketakutan yang hari ini paling umum adalah takut akan kekurangan, takut hidup menderita, takut hidup menderita. Nah, tapi saya ingin mengatakan Bapak Ibu, kita tidak digerakkan hidup ini karena ketakutan itu. Karena takut menderita dan kekurangan kita bekerja sedemikian keras. Karena takut kekurangan menderita kita berusaha sedemikian kuat. Tentu saja kita harus bekerja. Tetapi yang saya ingin katakan, kita hidup tidak digerakkan oleh ketakutan karena kekurangan. Kita tidak hidup dan bekerja karena digerakkan oleh ketakutan hidup menderita. Tapi yang benar adalah kita hidup dan kita digerakkan karena kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Percaya saya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hidup digerakkan untuk tujuannya Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai, Tuhan akan menambahkan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saya sudah melihat, berkali-kali saya melihat, dan saya akan terus melihat bagaimana Tuhan itu setia. Bagaimana Dia tidak pernah meninggalkan saya, meninggalkan keluarga saya, demikian juga meninggalkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadi, jangan kita hidup digerakkan oleh karena ketakutan. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan takut, aku ini penebusmu, dan jangan takut, aku ini menyertaimu. Kita sudah belajar dari kehidupan bangsa Israel, mereka meninggalkan Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan, mereka menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang setia, yang mengatakan, aku ini penebusmu, dan engkau umat kesayanganku, dan kemudian aku ini menyertaimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita percaya apa yang diramalkan oleh para ahli pandemi tersebut. Kita berdoa ya, tidak terjadi di Indonesia. Kita berdoa Desember, Januari, keadaannya akan baik-baik saja. Tapi jangan lupa juga kita menjaga protokol kesehatan masing-masing ya. Amin. Ya. Bapak Ibu boleh beraktivitas, tapi selalu gunakan masker. Titik kritisnya adalah waktu makan bersama. Itu titik kritis ya. Waktu makan bersama, disitulah kita harus sangat berhati-hati. Saya berdoa, dan mari kita berdoa, mari kita percaya bahwa kita akan melalui tahun 2021 ini sampai Desember, dan masuk tahun 2023 dengan keadaan yang jauh lebih baik. Baik kehidupan kita keluarga pribadi, maupun kehidupan di kota Jogja, gereja kita, dan di bangsa kita akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan semuanya ini tentu saja karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengatakan jangan takut. Tuhan, Kau mengerti bahwa kami ini manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kami belajar Tuhan, setiap manusia berjumpa dengan Engkau, dalam firman-Mu selalu firman yang pertama kali muncul adalah jangan takut. Engkau mengerti bahwa kami manusia ini penuh dengan ketakutan akan masa depan kami, ketakutan akan pekerjaan kami, ketakutan akan penghasilan kami, ketakutan akan bagaimana anak cucu kami nanti ketika kami tidak ada, ketakutan banyak hal dalam kehidupan kami. Tapi pada hari ini, kami mau menyerahkan seluruh ketakutan kami kepada kaki-Mu Tuhan, di bawah kaki-Mu. Dan Kau Tuhan, yang adalah penebus kami, Engkau berjanji, tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami sudah melihat penyertaan-Mu, kami sudah melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan kami akan terus melihat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, menebus kami, yang menjadi penebus kami, tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu, dan biar firman ini masuk ke dalam hati kami,
menguatkan, meneguhkan hati kami, dan kami akan melihat sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, kami akan melihat kebaikan, kebajikan-Mu semata-mata, kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.